Hampir berakhir. Tanda pagar 5241. Namun mengingat situasi saat ini, betapapun frustrasinya ia hanya bisa menahan serangan Harvey untuk sementara. Jika ia berani berhenti atau memperlambat langkahnya sedikit saja, rentetan serangan Harvey akan menghancurkannya tanpa henti. Oleh karena itu, Feng Nan tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain. Ia hanya bisa memfokuskan seluruh perhatiannya pada pertempuran. Bang, bang, tinju Harvey sesekali mengenai Feng Nan. Feng Nan sudah mengerahkan seluruh kecepatannya. Tetapi ia terkejut saat mengetahui bahwa, dalam hal kecepatan, Harvey jauh lebih unggul. Feng Nan bahkan merasa Harvey bisa memprediksi gerakannya. Setiap kali Feng Nan mengangkat tangannya untuk menangkis, Harvey akan langsung berubah arah dan menyerang bagian tubuh Feng Nan yang lain. Tidak secepat Harvey, dan tanpa kesempatan untuk melawan. Pertempuran ini membuat Feng Nan merasa sangat frustrasi. Namun Feng Nan tentu saja tidak akan menyerah atau mengaku kalah begitu saja. Bahkan ketika dikalahkan oleh Harvey, ia terus melawan. Akhirnya, Feng Nan memanfaatkan celah serangan Harvey dan tiba-tiba mengayunkan tinjunya. Saat Harvey secara naluriah menghindar, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk segera mundur. Akhirnya menciptakan jarak di antara mereka. Harvey, yang tahu betul prinsip untuk tidak mengejar musuh yang putus asa, berhenti di jalurnya dan tidak maju lagi. Ho, ho, Feng Nan terengah-engah. Tatapannya tajam menusuk Harvey. Kau cukup tangguh. Ya, nada bicara Harvey sedikit sarkastis. Feng Nan yang sudah frustrasi, merasa semakin frustrasi setelah mendengar ini. Sekarang, Feng Nan hanya ingin mencabik-cabik Harvey. Barulah ia merasa terbelah. Dipenuhi amarah, Feng Nan tak ingin lagi mengucapkan kata-kata kasar kepada Harvey. Ia ingin menunjukkan arti kekuatan yang sebenarnya melalui tindakan nyata. Ho, Feng Nan bernapas cepat, menyesuaikan wujudnya. Harvey juga tidak terburu-buru menyerang, memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan diri. Lagi pula, sekuat apapun Harvey, energi internalnya tidaklah tak terbatas. Setelah terkuras habis-habisan, ia pasti perlu memulihkan sebagian. Kalau tidak, begitu energi internalnya terkuras habis, dan hanya mengandalkan kekuatan fisik, mustahil baginya untuk mengalahkan lawan tangguh sekaliber Feng Nan. Harvey sangat menyadari hal ini. Jadi ketika melawan Feng Nan, ia mengendalikan pelepasan kekuatannya. Dan kapanpun ada kesempatan, ia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk memulihkan sebagian kekuatannya. Lagi pula, para prajurit memiliki kualitas fisik yang berbeda dari orang biasa, dan tingkat pemulihan kekuatan mereka jauh lebih cepat. Setelah sekitar 1 menit, Harvey dan Feng Nan secara bersamaan mengangkat kepala dan saling memandang. Niat membunuh di mata mereka tak tersamarkan, dan siapapun dapat melihat bahwa mereka benar-benar bertekad untuk saling membunuh. Tentu saja, keinginan itu satu. Tetapi siapapun yang akhirnya akan mengalahkan yang lain bergantung pada kekuatan masing-masing. Swiss. Detik berikutnya, kedua pria itu secara bersamaan menyerang ke depan, saling serang. Sebaiknya kalian mengerahkan segenap kemampuan kalian. Kalau tidak, pertempuran ini berakhir. Saat Harvey menerjang maju, ia sengaja memprovokasi Feng Nan dengan kata-kata. Feng Nan tidak lagi menanggapi. Seluruh perhatiannya terfokus pada pertempuran. Bang, keduanya kembali bertukar pukulan. Lalu secara bersamaan mundur beberapa langkah sebelum saling serang lagi. Seketika, keduanya terlibat dalam pertempuran sengit lainnya. Tepat ketika Chen Xiao dan yang lainnya mengira Harvey dan Feng Nan akan terlibat dalam pertempuran berkepanjangan lainnya, mereka melihat bahwa Harvey tidak berniat untuk berlama-lama. Setiap serangan Harvey dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Jelas-jelas bertujuan untuk meraih kemenangan yang cepat dan menentukan. Feng Nan awalnya tidak berniat mengakhiri pertempuran secepat itu. Ia lebih suka mencari peluang dalam pertarungan dan memberikan satu pukulan yang menentukan. Namun kini, serangan agresif Harvey memaksa Feng Nan untuk terus meningkatkan kekuatannya. Intensitas pertempuran ini tentu saja menguras tenaga dalam mereka berdua. Dalam pertempuran sengit ini, kekuatan fisik dan tenaga dalam keduanya terkuras dengan cepat. Hal ini terlihat dari serangan mereka yang perlahan melambat. Wakil Kepala Istana, apakah Anda benar-benar baik-baik saja?
Pada saat ini, anggota Istana Raja Naga di dekatnya mulai khawatir. Lagi pula, mereka bisa melihat bahwa kecepatan Harvey telah melambat secara signifikan. Karena itu, mereka khawatir apakah Harvey, setelah mencapai batasnya, masih akan mampu menahan serangan Feng Nan. Ada masalah apa? Tanya Chen Xiao. Orang-orang di sekitar mereka mengerutkan bibir. Tidak yakin harus berkata apa. Oh, begitu. Chen Xiao melirik pertempuran antara Harvey dan keduanya dan menyadari apa yang sedang terjadi. Jangan khawatir, pertempuran akan segera berakhir. Chen Xiao tersenyum tipis. Kepala istana. Ini hanya latihan pemanasan. Jurus mematikan yang sebenarnya baru saja dimulai. Yang lain memang sedikit bingung dengan kata-kata Chen Xiao. Hanya Chen Xiao yang mengerti bahwa keinginan Harvey untuk menemukan Feng Nan bukan hanya untuk memusnahkan anggota aliansi, tetapi juga untuk mencarinya guna meningkatkan kekuatan dan menguji teknik baru. Teknik baru Harvey sangat kuat. Namun, kelemahan terbesarnya adalah tidak dapat dilepaskan kapanpun atau dimanapun. Dan karena kekuatannya yang begitu dahsyat, akan mudah terdeteksi oleh musuh dan membuat mereka bersiap. Jadi, Harvey perlu menunggu hingga kedua belah pihak mencapai titik tertentu dalam pertempuran. Ketika mereka kelelahan secara fisik dan reaksi mereka lambat, untuk melepaskan teknik ini secara diam-diam. Hanya dengan cara inilah kekuatannya dapat dimaksimalkan. Dengan demikian, Chen Xiao tahu bahwa meskipun kedua pria itu tampak hampir kelelahan, aksi sesungguhnya baru saja dimulai. Faktanya, tebakan Chen Xiao ternyata benar. Saat Harvey melawan Feng Nan, ia sudah mengumpulkan energi internalnya, bersiap untuk melancarkan teknik itu. Sebenarnya, Harvey lebih memahami kelemahan jurusnya daripada Chen Xiao. Jadi, ia tentu saja mengerti kapan harus menggunakan jurus itu untuk mencapai efek yang diinginkan, yaitu mengejutkan musuh. Jurus ini tidak hanya membutuhkan kondisi pikirannya sendiri, tetapi juga kondisi pikiran musuh. Jadi, Harvey saat ini sedang membimbing Feng Nan ke kondisi tersebut. Feng Nan, yang tidak menyadari pikiran Harvey, sama sekali tidak menyadari arahan Harvey yang disengaja. Dalam kondisi bertarung ini, jurus pamungkas Harvey hampir sepenuhnya siap. Pada saat ini, Feng Nan benar-benar asyik dalam pertempuran. Perhatiannya terfokus pada gerakan menyerang Harvey. Terima pukulanku. Harvey mengayunkan tinjunya dengan ganas, menghantam wajah Feng Nan tepat di wajahnya. Pukulan ini sama sekali tidak terampil. Tampak seperti pertarungan biasa. Namun, pukulan yang tampak biasa dan tidak terampil inilah yang langsung membuat Feng Nan merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Perubahan. Tanda pagar 5242. Feng Nan sangat memahaminya. Dalam pertarungan sekelasnya dengan Harvey mustahil untuk sembarangan menggunakan jurus sesederhana itu. Tidak hanya akan membuang-buang energi, jurus itu juga akan dengan mudah memungkinkan lawan untuk mengeksploitasi kelemahannya dan kemudian membunuhnya dalam sepersekian detik. Jadi, meskipun pukulan Harvey tampak penuh kelemahan, Feng Nan tidak berani menyerang, melainkan terus mundur. Dasar pecundang. Harvey mendengus dingin, lalu maju lagi, melancarkan serangan ganas baru ke arah Feng Nan. Harvey, kau pecundang, hari ini akan kubuat kau mengerti bahwa bakatmu yang begitu kau banggakan itu hanyalah sampah di mataku. Feng Nan melanjutkan kata-katanya yang kasar, sambil menyerang dengan cepat. Hehe, Harvey mencibir sambil bertarung, dan sementara Feng Nan benar-benar asyik dalam pertempuran. Ia tidak menyadari bahwa energi internal yang melilit tangan Harvey telah berubah warna secara halus. Lebih lanjut, saat energi internal bergeser, Feng Nan merasa seolah-olah menerima hentakan yang lebih kuat ketika tinju dan kakinya bertabrakan dengan Harvey. Hantaman itu terasa seolah-olah menembus tubuhnya, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Namun serangan Harvey begitu dahsyat sehingga Feng Nan tidak punya waktu untuk menyadari apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Dalam keadaan ini, Harvey menuangkan semua energi internalnya yang terkumpul ke dalam tubuh Feng Nan dalam beberapa semburan. Harvey sedang mencoba gerakan baru. Sebelumnya, ia akan mengumpulkan energi internalnya lalu melepaskannya sekaligus, meledak seketika seperti bom. Namun, bahkan dengan kekuatan sekuat itu, bahkan jika ia memampatkannya, tetap saja mudah dideteksi oleh siapapun. Sekarang,
Ia mendistribusikannya dalam beberapa semburan, tanpa sengaja melepaskannya selama pertarungan, sehingga sulit dideteksi oleh musuh. Saat mereka menemukannya, sudah terlambat. Sama seperti sekarang, Harvey telah menyuntikkan semua energi internalnya yang terkumpul ke dalam tubuh Feng Nan dalam beberapa semburan. Sekalipun Feng Nan menyadarinya saat ini, sudah terlambat untuk mengubah situasi. Kecuali organ internalnya terbuat dari baja. Tidak. Bahkan baja pun tidak dapat menahan kekuatan serangan Harvey. Jadi, saat Harvey menyuntikkan energi internalnya ke dalam tubuh Feng Nan, nasib Feng Nan telah ditentukan. Nyawa Feng Nan kini berada di tangan Harvey. Kapanpun ia berharap Feng Nan mati, Feng Nan akan mati. Berhenti. Harvey tiba-tiba berhenti di tengah pertarungan dan segera mundur, menciptakan jarak antara dirinya dan Feng Nan. Apa? Kau menyerah? Feng Nan agak terkejut. Ia tidak menyangka Harvey akan menyerah begitu cepat. Menurut asumsi Feng Nan, pertarungan antara dirinya dan Harvey akan berlangsung setidaknya 20 menit sebelum pemenang ditentukan. Atau mungkin keputusan akan dipaksakan kepada kedua belah pihak karena kelelahan. Namun, langkah mundur Harvey yang proaktif saat ini membuat Feng Nan agak bingung. Setelah Harvey menjauhkan diri dari Feng Nan, senyum penuh arti tersungging di bibirnya. Namun, senyum itu membuat Feng Nan merasa ngeri. Ia merasa Harvey sedang merencanakan sesuatu. Sebenarnya, penilaian Feng Nan benar. Tetapi sekarang sudah terlambat. Kurasa sudah waktunya kau mengaku kalah. Ekspresi Harvey tampak jenaka. Kalau tidak, kau akan mati. Dan mati dengan menyedihkan. Hahaha. Feng Nan tertawa terbahak-bahak mendengar ini. Aku mengerti. Kau tahu kau bukan tandinganku. Jadi kau tidak akan bertarung lagi. Apa kau berencana membiarkan anak buahmu yang tak berguna mengepungku? Feng Nan berbicara dengan arogan. Tetapi ia merasa sedikit tidak aman di dalam hatinya. Lagi pula, jika Harvey benar-benar melakukan ini, satu-satunya pilihan Feng Nan adalah melarikan diri. Ia sudah menghabiskan banyak energi untuk melawan Harvey. Jika dia terus melawan Chen Xiao dan anak buahnya, dia pasti akan terbunuh. Dia mengatakan ini hanya untuk menguji sikap Harvey. Jika Harvey benar-benar berniat melakukan itu, dia pasti sudah melarikan diri. Namun, menanggapi kata-kata Feng Nan, Harvey tidak menunjukkan tanda-tanda akan menjawab. Masih menatap Feng Nan dengan tatapan yang dianggapnya bodoh. Feng Nan menyipitkan matanya, merasa semakin ragu. Ada apa dengan Harvey? Mengapa dia selalu merasa tatapan Harvey begitu dalam? Apa yang kau lakukan? Feng Nan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Apa kau tidak menyadari ada perubahan pada tubuhmu? Harvey tersenyum tipis. Dia tidak mengulur waktu. Tetapi dia ingin tahu apakah serangannya akan terdeteksi begitu memasuki tubuh lawan. Teknik seorang seniman bela diri disempurnakan melalui percobaan dan kesalahan yang berulang. Perubahan. Feng Nan mengerutkan kening mendengar kata-kata itu. Lalu mulai menyalurkan energi internalnya ke seluruh tubuhnya. Namun setelah satu siklus penuh, Feng Nan benar-benar tidak menyadari sesuatu yang aneh. Feng Nan melirik Harvey dan melihat sedikit geli di matanya. Oleh karena itu, Feng Nan menyimpulkan bahwa Harvey pasti telah melakukan sesuatu padanya. Namun, Feng Nan tidak menyadari apapun yang membuatnya cemas. Harvey, berhentilah main-main, dengus Feng Nan. Kau benar-benar tidak menyadari apapun. Mata Harvey dipenuhi tantangan. Dan ia bertanya-tanya. Mungkinkah kendalinya atas energi internalnya menjadi lebih presisi? Kalau tidak, Feng Nan pasti tidak akan sepenuhnya menyadari energi internal sekuat itu yang memengaruhi tubuhnya. Harvey, apakah kau masih berani bertarung? Jika kau tidak berani, cepatlah menyerah. Dan aku bisa mengampuni nyawamu. Feng Nan berteriak pada Harvey dengan sedikit ketidaksabaran. Feng Nan tahu bahwa rencananya untuk membunuh Harvey hari ini mustahil. Jika dia benar-benar membunuh Harvey di depan Chen Xiao dan yang lainnya, mereka pasti akan menyerang tanpa ragu. Dengan begitu banyak orang yang bersatu untuk melawannya, sekuat apapun Feng Nan, kemungkinan besar dia akan terbunuh. Jadi, rencana awal Feng Nan adalah melukai Harvey terlebih dahulu lalu menangkapnya hidup-hidup. Selama dia mengendalikan Harvey, dia pasti bisa lolos tanpa cedera. Bahkan jika seluruh aula Raja Naga tiba, apalagi Chen Xiao dan yang lainnya. Awalnya,
Feng Nan memang memikirkan ide ini. Namun setelah konfrontasinya dengan Harvey, dia harus berubah pikiran. Dia menyadari bahwa Harvey jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jadi rencananya untuk menangkapnya hidup-hidup tentu saja hancur. Berlutut, tanda pagar 5243. Feng Nan, kau benar-benar mengecewakanku. Harvey menggelengkan kepalanya. Ia tidak sengaja membuang-buang waktu dengan Feng Nan. Hanya saja ia membutuhkan waktu ini untuk memberi Feng Nan kesempatan menyadari ada yang tidak beres. Dengan begitu, ia bisa menyesuaikan taktiknya berdasarkan waktu reaksi dan serangan balasan Feng Nan. Namun kini, ia menyadari bahwa ia memang telah melebih-lebihkan Feng Nan. Atau mungkin, setelah gerakannya yang dimodifikasi, memang sulit bagi siapapun untuk mendeteksinya. Harvey, kau mau bertarung atau tidak? Kalau tidak mau bertarung, menyerah saja. Feng Nan tidak ingin membuang waktu lagi pada Harvey. Jadi ia mendengus dingin. Berlututlah, kata Harvey tenang. Dua kata yang tiba-tiba ini membuat Feng Nan tertegun. Apa katamu? Feng Nan mengerutkan kening. Aku sudah bilang berlutut, ulang Harvey. Namun setelah mendengar kata-kata Harvey dengan jelas, Feng Nan tak kuasa menahan tawa. Harvey, kurasa kau harus berlutut. Siapa kau? Beraninya kau menyuruhku berlutut. Feng Nan hanya menganggap kata-kata Harv konyol. Namun, dilihat dari ekspresi Harvey, itu sama sekali tidak terdengar seperti lelucon. Seolah-olah ia mengatakan sesuatu yang sangat wajar. Lebih seperti Feng Nan harus berlutut. Jadi, setelah tertawa beberapa detik, Feng Nan perlahan berhenti. Matanya sedikit menyipit. Kalau kau tidak berlutut, aku akan memaksamu. Harvey menggelengkan kepalanya sedikit. Lalu, sambil berpikir, ia mulai mengerahkan energi internalnya. Konyol sekali. Beraninya kau membuatku berlutut. Feng Nan belum menyelesaikan kata-katanya ketika tiba-tiba ia merasa ada yang tidak beres di dalam dirinya. Sebelum ia sempat bereaksi, ia merasakan gelombang kekuatan aneh tiba-tiba di lututnya. Bang! Dan kemudian, saat Feng Nan menatap dengan takjub, lututnya meledak. Seolah-olah seseorang telah mengikatkan bom kecil di lututnya. Meledakannya seketika, membuatnya tak punya waktu untuk bereaksi. Kekuatan ledakan itu, ditambah dengan rasa sakit yang hebat, membuat Feng Nan kehilangan kendali atas tubuhnya. Kakinya lemas, dan ia pun jatuh berlutut. Dengar, aku sudah menyuruhmu berlutut, tetapi kau menolak untuk patuh dan bersikeras menderita. Wajah Harvey dipenuhi ketenangan, seolah segalanya berada di bawah kendalinya. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan para anggota aliansi yang masih hidup. Bukan hanya mereka, bahkan anggota Aula Raja Naga yang hadir pun tercengang. Selama bertahun-tahun berlatih bela diri, mereka belum pernah melihat metode serangan yang begitu ajaib. Bahkan, mereka tidak tahu bagaimana Harvey bisa melakukan ini. Hanya Chen Xiao yang sedikit mengernyit. Matanya dipenuhi kebingungan. Seharusnya tidak sekuat itu. Apakah kekuatannya hanya sebesar ini? Chen Xiao bertanya-tanya. Ia pernah melihat sendiri Harvey melakukan gerakan ini pada orang lain. Dan kekuatannya tak diragukan lagi luar biasa. Oleh karena itu, Chen Xiao merasa ledakan ini setidaknya akan menghancurkan tubuh bagian bawah Feng Nan. Mengapa hanya lututnya yang terluka? Harvey, apa yang kau lakukan padaku? Feng Nan berlutut di tanah, menggertakkan giginya dan meraung pada Harvey. Ia mencoba berdiri, tetapi lututnya, bagian vital tubuhnya, hancur akibat ledakan, dan ia tak mampu mengerahkan tenaga. Rasa sakit yang hebat membuatnya terkesiap tak terkendali. Hanya bisa dikatakan bahwa Feng Nan, sebagai seorang pejuang, memiliki daya tahan yang sangat kuat. Jika ini terjadi pada orang biasa, mereka mungkin akan langsung pingsan karena rasa sakitnya. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak menyadari apapun, kan? Sekarang, apakah kau menyadarinya? Harvey perlahan melangkah maju, berjalan menuju Feng Nan. Baru saat itulah Feng Nan tiba-tiba mengerti apa yang baru saja dikatakan Harvey. Meskipun ia belum mengerti bagaimana Harvey bisa melakukan ini, ia yakin bahwa serangan di lututnya pastilah ulah Harvey. Feng Nan menahan rasa sakit dan tetap diam. Alih-alih mengerahkan energi internalnya untuk segera memeriksa perubahan di dalam dirinya. Harvey juga memperhatikan gerakan Feng Nan.
Jadi ia menunggu dengan tenang, tidak berusaha untuk mengganggu atau menghentikannya. Namun, Feng Nan dengan hati-hati memeriksa tubuhnya beberapa kali tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Hah, Feng Nan mengembuskan napas pelan. Ia merasa taktik Harvey mungkin sudah habis. Jika memang begitu, ia masih punya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Meskipun ia telah terluka parah, bagi seorang pejuang, ini tidak cukup untuk membunuhnya. Ia bahkan mungkin punya kesempatan untuk memberikan pukulan telak pada Harvey. Memikirkan hal ini, Feng Nan berpura-pura menahan rasa sakit. Tetapi kenyataannya, ia mulai mengerahkan energi internalnya dengan cepat. Pengumpulan kekuatan diam-diam ini jelas dimaksudkan untuk memberikan pukulan fatal bagi Harvey. Namun yang tidak ia ketahui adalah bahwa Harvey kini memiliki pengetahuan yang tepat tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam dirinya. Lagi pula, Harvey telah menyuntikkan energi internalnya ke dalam tubuh Feng Nan. Dan energi internal ini terhubung dengan Harvey dan berada di bawah kendalinya. Seolah-olah Harvey telah memasang beberapa kamera pengintai di dalam tubuh Feng Nan, memantau setiap gerakannya setiap saat. Saat Feng Nan mengira ia diam-diam mengerahkan kekuatannya, Harvey telah mengetahui setiap pikirannya. Bodoh, Harvey menggelengkan kepalanya sedikit. Pada titik ini, ia yakin bahwa Feng Nan memang tidak menyadari sesuatu yang aneh. Dan jika memang begitu, Feng Nan telah kehilangan kegunaan terbesarnya bagi Harvey. Lagi pula, sejak awal, Harvey memang berniat menggunakan Feng Nan untuk menguji kekuatan serangannya dan apakah serangannya dapat dideteksi. Setelah ujian selesai, nyawa Feng Nan tentu saja tak perlu disia-siakan. Baiklah, hentikan. Energi internalmu yang sedikit bahkan tak cukup untuk kabur. Jadi lupakan saja soal mencoba membunuhku. Wajah Feng Nan berbinar terkejut saat Harvey berbicara. Ia tak menyangka trik liciknya akan ketahuan secepat itu oleh Harvey. Lalu kenapa? Feng Nan sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika Harvey berani mendekat dalam jarak 5 meter darinya, ia bisa melancarkan serangan mematikan kapan saja. Harvey, bahkan jika aku berlutut, itu bukan untukmu. Dalam hatiku, aku sama sekali tak tunduk padamu. Feng Nan menggertakkan giginya pelan, sengaja mencoba memprovokasi Harvey. Ia ingin Harvey mendekat. Jika ia memasuki jangkauan serangannya, Harvey pasti akan mati. Dan detik berikutnya, detak jantung Feng Nan tiba-tiba bertambah cepat. Karena dia melihat Harvey benar-benar melangkah menuju ke arahnya. Oke, Feng Nan sangat gembira. Lalu diam-diam menghitung jarak di antara mereka. Selama Harvey memasuki jangkauan serangannya, dia akan langsung melepaskan jurus mematikan yang dahsyat. Menceritakan atau tidak menceritakan. Tanda pagar 5244. Satu langkah. Dua langkah. Saat Harvey mendekat, Feng Nan terus menghitung jarak di antara mereka. Saat Harvey mendekat, detak jantung Feng Nan semakin cepat. Melihat Harvey lagi, ia melihat ekspresi jenaka. Senyum penuh arti tersungging di bibirnya. Akhirnya, Harvey melangkah ke dalam jangkauan serangan Feng Nan. Mati. Feng Nan mengayunkan lengannya dengan keras. Energi internal di dalam tubuhnya melonjak dan mengalir ke kedua lengannya. Jika ia melepaskan kedua energi mengerikan ini dan menyerang Harvey, Harvey akan hancur total. Bahkan jika ia tidak mati. Dengan pikiran indah ini, mata Feng Nan berkilat ganas. Namun sedetik kemudian, ekspresi Feng Nan tiba-tiba berubah. Mata ketakutan pun mengikutinya. Ia menyadari bahwa energi internal yang telah ia kumpulkan begitu lama, setelah menyalurkannya ke lengannya dan hendak menyerang, tidak dapat dilepaskan. Rasanya seolah-olah sebuah penghalang telah terbentuk di telapak tangannya, menghalangi energi internalnya dan mencegahnya melepaskannya. Feng Nan mencoba menembus penghalang ini, meningkatkan jumlah energi internal yang dilepaskannya. Namun sedetik kemudian, lengan Feng Nan tiba-tiba merasakan nyeri yang tajam, diikuti oleh dentuman seperti bom yang meledak. Swiss, lengan Feng Nan langsung hancur berkeping-keping, dan darah serta busa beterbangan kemana-mana. His, adegan ini sekali lagi membuat banyak orang di tempat kejadian terkesiap kaget. Mereka menyaksikan tanpa daya ketika kedua lengan Feng Nan lenyap dalam sekejap. Bahkan Feng Nan sendiri tidak bereaksi. Apakah itu ledakan energi internal? Mengapa energi internal meledak? Ini di luar akal sehat.
meledakkan lengan sendiri dengan satu serangan. Hal semacam ini tidak pernah terdengar di dunia seni bela diri. Baik anggota Aula Raja Naga maupun mereka yang berada di aliansi ramai berdiskusi. Karena adegan yang terbentang di depan mata mereka benar-benar melampaui pemahaman mereka tentang seni bela diri. Energi internal benar-benar dapat meledakkan tubuh sendiri. Bukankah itu berarti bahwa saat berlatih seni bela diri, seniman bela diri pada dasarnya menanam bom di dalam diri mereka sendiri? Jika demikian, siapa yang masih akan berusaha untuk mengembangkan seni bela diri? Banyak yang bingung dengan apa yang sedang terjadi. Namun Chen Xiao mengerti bahwa semua yang dialami Feng Nan pasti berkaitan dengan metode Harvey. Ia beralasan bahwa karena Harvey dapat diam-diam menyuntikkan energi internalnya ke dalam tubuh Feng Nan, ia secara alami juga dapat menciptakan penghalang di dalam dirinya tanpa disadari. Memang, inilah yang terjadi. Harvey langsung membangun penghalang yang kokoh di telapak tangan Feng Nan saat ia melepaskan energi internalnya. Jika lengan Feng Nan seperti pipa air, maka Harvey telah memblokir pipa tersebut saat pipa itu masih memompa air. Dengan air di depan yang tidak dapat keluar dan air di belakang yang terus mengalir masuk, pipa itu pada akhirnya akan pecah. Lebih penting lagi, kekuatan energi internal jauh lebih besar daripada dampak air. Dengan demikian, lengan Feng Nan hancur seperti pipa. Feng Nan menatap kosong ke arah apa yang ada di depannya. Butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. Dan ia menjerit mengerikan. Sebelumnya, hanya lututnya yang hancur, membuatnya tidak bisa berdiri. Namun, kini, setelah kehilangan kedua lengannya seketika, Feng Nan benar-benar ketakutan. Saat itu, ia benar-benar kehilangan keberanian untuk melawan Harvey. Ia bahkan tak berani berpikir untuk melawan Harvey lagi. Jeritan Feng Nan menggema di seluruh tempat, mengirimkan getaran ketakutan ke seluruh anggota aliansi. Plop, tubuh Feng Nan ambruk ke tanah, tak mampu mengendalikan diri. Pada saat ini, Harvey juga menghampiri Feng Nan. Harvey, apa yang kau lakukan padaku? Kau pantas mati, dasar tak berguna. Feng Nan, dengan wajah tertunduk, menatap Harvey dengan mata berbisa. Tak seorang pun tahu seberapa dalam Feng Nan pasrah pada momen ini. Kau tahu, saat pertama kali ia dan Harvey bertarung, ia dengan mudah menghancurkannya. Feng Nan yakin bahwa Harvey takkan pernah menjadi tandingannya. Maka, ketika ia melihat situasinya tidak tepat, ia langsung memilih untuk mundur. Namun hari ini, ia akhirnya menyadari bahwa pertarungan itu adalah kesempatan terakhirnya untuk membunuh Harvey. Namun ia tidak memanfaatkan kesempatan itu saat itu. Dan hari ini, Harvey telah menghancurkannya dengan mudah. Perbedaan yang mencolok antara hasil yang diperoleh dalam waktu sesingkat itu membuat Feng Nan dipenuhi rasa dendam yang mendalam. Namun Feng Nan, terlepas dari rasa dendamnya, tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Selain menyerang Harvey, ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia bahkan tidak bisa berdiri. Dengan kaki dan lengannya yang hancur, ia tak punya pilihan selain berbaring telungkup di tanah. Kau akan mati, tapi kau masih saja keras kepala. Harvey menggelengkan kepalanya, lalu dengan lembut mengangkat kakinya, menopang Feng Nan, dan membuatnya berlutut. Sekarang, izinkan aku bertanya beberapa pertanyaan. Sebaiknya kau jawab dengan jujur. Jika kau membuatku kesal, kau akan menanggung akibatnya. Harvey menatap Feng Nan dengan nada serius. Hehe. Feng Nan menggertakkan gigi dan mencibir. Harvey mengabaikannya dan bertanya langsung. Di mana markas aliansi? Pertanyaan ini krusial, karena hingga saat ini, Istana Raja Naga belum menemukan alamat pasti musuh. Perasaan bahwa musuh beroperasi dalam kegelapan sementara ia berada dalam cahaya membuat Harvey merasa sangat tidak nyaman. Jadi, terlepas dari apakah ia ingin terlibat dalam pertempuran yang menentukan dengan aliansi prajurit, ia harus terlebih dahulu mengetahui lokasi markas musuh. Hanya dengan menemukan markas tersebut ia dapat melakukan penyelidikan selanjutnya. Namun, setelah Harvey menanyakan pertanyaan ini, Feng Nan tampak kehilangan suaranya. Hanya menundukkan kepala dan tetap diam. Jangan pura-pura mati. Sebagai seorang seniman bela diri, kau tidak serapuh itu. Harvey tahu bahwa meskipun Feng Nan kehilangan kedua lengannya, kekuatan fisik seorang seniman bela diri jauh melampaui orang biasa. Kehilangan dua lengan tidak akan langsung membunuhnya.
Kau bermimpi. Aku tidak akan memberitahumu. Sikap Feng Nan tegas. Kasihan sekali. Aku tadinya ingin membunuhmu dengan cepat. Harvey menggelengkan kepala dan mundur beberapa langkah. Meledak. Lalu, Harvey tiba-tiba mengucapkan sepatah kata. Dan saat kata itu keluar dari mulutnya, kaki kanan Feng Nan tiba-tiba meledak. Bang! Ledakannya tidak kuat. Seperti petasan yang meledak. Tapi ledakannya dari dalam. Seperti petasan yang tertancap di tubuhnya. Tetap saja akan menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Dan dengan ledakan itu, kaki kanan Feng Nan langsung terluka. Dan darah mengucur deras. Jeritan itu bergema lagi. Katakan padaku atau tidak, tanya Harvey dingin.